Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 Akuntansi B 2019 pada makul komputer akuntansi akan memberikan tutorial tentang tips tambahan dalam aplikasi General Ledger. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, perkenalkan dalam kelompok 8 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya, Adinda Geulis Widya Puspa dengan NIM 7211419019. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasya Dewi Puji Astuti dengan NIM 7211419028. Perkenalkan, nama saya Amban Muluningsih dengan NIM 7211419095 dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Elsa Monika dengan NIM 7211419114. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiruzuddin Febriansyah dengan NIM 7211419195. Tips yang pertama adalah menyembunyikan kolom dan baris. Nah, tujuan dari tips ini adalah mempersempit ruang lingkup sel. Jadi, ruang lingkup selnya terlihat lebih ringkas. Nah, di sini saya menggunakan lembar kerja menu. Dalam lembar kerja menu ini, yang tidak terpakai ada pada kolom H. Maka dari itu kita klik header kolom H. Kemudian tekan bersamaan tombol CTRL, Shift, dan juga tombol panah ke kanan. Nah, otomatis kolom sebelah kanan header H sampai kolom terakhir yaitu XFD akan terblok. Selanjutnya kita pilih Home, kita pilih format pada group cells, pilih Hide and Hide, kemudian pilih Hide Columns karena kita akan menyembunyikan kolom. Nah, seperti inilah setelah berhasil disembunyikan. Setelah berhasil menyembunyikan kolom, kita lanjut untuk menyembunyikan baris. Caranya, di sini yang tidak terpakai ada pada baris ke-18. Kita klik baris 18. Kemudian, kita tekan bersamaan tombol CTRL, Shift, dan tombol panah ke bawah. Otomatis, sel baris A19 sampai sel baris terakhir yaitu A1.480.576 akan terblok. Kemudian kita klik Home, pilih format pada group cells, pilih Hide and Hide, dan pilih Hide Rows karena kita akan menyembunyikan baris. Nah, setelah berhasil seperti inilah tampilannya, terlihat lebih ringkas. Jika kita ingin memunculkan kembali kolom dan baris yang tersembunyi, caranya adalah kita pilih salah satu sel, kemudian tekan tombol bersamaan CTRL dan A untuk memblok keseluruhan sel. Kemudian pilih Home, klik format pada group cell, pilih Hide and Unhide, dan pilih Unhide Column untuk memunculkan kembali kolom. Nah, untuk memunculkan kembali barisnya, klik Home, klik format pada group cell, klik Hide and Unhide, kemudian klik Unhide Rows. Nah, sel akan muncul secara keseluruhan seperti pada awal. Oke teman-teman, lanjut ke tips yang kedua ya. Nah, tips yang kedua ini yaitu memberi nama aplikasi dengan nama General Ledger Excel pada lembar kerja menu. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sisipkan 4 buah baris baru pada bagian atas lembar kerja menu. Maksudnya itu bagian atas itu di atas tabel itu ya teman-teman. Bisa random juga sih, nggak harus 4 buah baris juga. Nah, caranya menyisipkan itu dengan cara blok header kolom A, kemudian pilih menu Home. Nah, pada group cell, klik Insert, karena yang dibutuhkan adalah 4 baris.
maka klik insert sebanyak 4 kali. Tapi nggak harus 4 ya teman-teman. Di sini saya contohkan sebanyak 4 baris saja. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di atas tabel itu ada tambahan baris sebanyak 4 atau sesuai yang teman-teman inginkan. Jika sudah, kemudian teman-teman harus menyesuaikan kembali posisi kotak text box atau kotak-kotak yang berada di bawah tabel yang mungkin terpengaruh karena adanya penambahan sheet baru. Untuk mengeklik kotak text box, gunakan klik kanan, kemudian geser kotak sesuai kebutuhan. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu agar kotak-kotak text box tersebut kembali menjadi rapi. Nah, langkah yang ketiga ada pilih menu insert pada grup teks, kemudian pilih insert word art dengan simbol huruf A. Nah, di sini teman-teman bisa mencari simbol huruf A ya. Kemudian pilih jenis word art yang diinginkan. Maksudnya ini teman-teman bisa memilih tipe atau jenis kata ataupun jenis huruf yang teman-teman inginkan, bentuknya seperti apa. Setelah teman-teman memilih jenis word artnya, kemudian teman-teman mengetikkan teks yang berbunyi General Ledger Excel atau seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika sudah, draglah ke atas sehingga menjadi judul untuk aplikasi ini. Nah, tips yang ketiga ini itu tujuannya untuk memberi judul pada lembar kerja atau sheet menu. Nah, kemudian untuk mengatur ukuran huruf judul dapat dilakukan dengan cara blok teks judul, kemudian klik menu home, lalu sesuaikan ukuran huruf pada grup menu font. Tips yang ketiga ini yaitu membuat kotak teks yang selalu muncul pada setiap sel, seolah-olah kotak teks mengikuti perpindahan sel. Nah, sebagai contohnya itu aplikasikan tips ini pada lembar kerja menu. Kita masuk ke atau masih di lembar kerja menu ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama ada blok seluruh lembar kerja menu. Klik sembarang sel, lalu tekan Ctrl A, maksudnya tekan Ctrl plus A, tombol Ctrl plus tombol A secara bersamaan ya teman-teman, sehingga seluruh sel terblok. Nah, kemudian jika sudah seluruh sel terblok, klik menu data. Di sini ya teman-teman, menu data. Kemudian pada grup data tools, klik data validation. Jika sudah, akan muncul kotak dialog data validation. Jika sudah muncul, selanjutnya klik input message. Nah, pada bagian input message isikan teks GL Excel ya. Jika sudah, seperti ini ya teman-teman, mengetikkan di input message dengan teks GL Excel. Nah, jika sudah terisi, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Klik sel mana saja dan pindah-pindahkan, maka seolah-olah kotak teks mengikuti perpindahan tersebut. Tips selanjutnya, yaitu tips yang keempat, adalah menambahkan background image pada kertas kerja menu. Cara yang pertama, pilih menu page layout. Pada page setup, lalu pilih background. Lalu klik pilihan work offline. Di sini kalian bisa bebas menggunakan gambar apa saja yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan langit. Lalu klik insert. Di sini ada sedikit catatan. Penambahan background image akan memperbesar kapasitas file.
sehingga akses file menjadi lambat. Sebaiknya gunakan background image yang filenya kecil. Selanjutnya yang kelima, yaitu tips mengunci sebagian sel agar tidak bergerak dan membiarkan sel lain bergerak. Hal ini berguna untuk membuat permanen bagian atas lembar kerja atau judul tetap tampak. Contohnya yaitu dengan mengaplikasikannya kepada lembar kerja akun. Langkah pertama yaitu buka lembar kerja akun, lalu klik sel H7. Selanjutnya pilih menu view pada grup Windows, lalu pilih free span. Di menu free span ini kita yang pilih free span. Maka dapat dilihat bahwa sel dari nomor 1 sampai 6 tetap atau tidak bergerak, sedangkan sel nomor 7 sampai bawah akan bergerak. Lalu apabila kita ingin mengembalikannya seperti semula, sama, yaitu klik view, menu view, lalu pilih free span. Apabila ingin mengembalikannya, yaitu pilih unfree span. Maka semuanya akan ikut bergerak atau kembali seperti semula. Selanjutnya itu tips nomor 6. Di tips nomor 6 ini, itu tips yang digunakan apabila terdapat suatu lembar kerja dengan jumlah baris data yang banyak dan menghendaki bagian atas lembar kerja atau judulnya itu selalu tercetak pada tiap halaman. Maka dapat dilakukan perintah sebagai berikut. Saya akan mencontohkan dengan mengaplikasikannya kepada lembar kerja jurnal umum. Langkah pertama yaitu dengan membuka lembar kerja jurnal umum, klik menu page layout. Pada menu page layout ini terdapat grup page stub, lalu klik icon panah kecil yang terdapat di pojok grup menu page stub itu, lalu klik sheet. Kemudian pada pilihan rows to repeat at top, isi dengan blok lembar kerja jurnal umum dari baris 1 sampai dengan baris 6. Kemudian klik OK. Lalu untuk melihat hasilnya, maka sudah nampak atau belum, maka dapat dilakukan melalui tampilan print preview. Caranya yaitu dengan menekan Ctrl dan P. Lalu pindahkan dari lembar 1 ke lembar lainnya. Maka dapat dilihat judulnya tetap tampak dari lembar 1, 2, dan seterusnya pada lembar kerja jurnal umum tersebut. Tips yang ketujuh, ketika Anda mencetak lembar kerja, ternyata tombol ikut tercetak. Jika tercetak pada lembar kerja menu tidak menjadi masalah, tapi jika tercetak pada lembar kerja daftar akun, jurnal umum, buku besar, dan lembar kerja lainnya, tentu sangat mengganggu. Sebagai contoh, lihat hasil cetak lembar kerja akun melalui print preview. Lalu, tekan Ctrl+P sehingga hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. Kemudian agar tombol tidak ikut tercetak bersama dengan lembar kerja, lakukan dengan cara buka lembar kerja akun, lalu klik kanan pada tombol, kemudian pilih menu format. Pada grup Shape Style, klik tanda panah kecil yang berada di pojok grup. Kemudian pilih Size and Properties, lalu Properties, kemudian hilangkan checklist pada pilihan Print Object. Kemudian, lihat hasilnya di print preview. Kalau sudah, tekan Ctrl+P. Maka, tombol menu pun tidak akan tercetak di lembar kerja.
Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada salah kata atau dalam penjelasan masih kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.